Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya mari kita persembahkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada malam yang berbahagia ini, pada malam Ramadan hari pertama. Mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur. InsyaAllah Allah akan senantiasa memberikan kepada kita dari berbagai macam karunia dan nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaat tarawih yang dirahmati Allah yang saya muliakan, segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk umatnya pasti ada tujuan dan maksudnya. Di antara malam ini kita akan membicarakan tentang tujuan saum Ramadan. Tentunya sedikit banyak kita sudah berulang-ulang setiap tahun mengajinya. Paling tidak kita akan meningkatkan dari pengertian saum itu dalam kehidupan kita sehari-hari yang bermakna mengaplikasikannya. Selama 11 bulan awal dari Ramadan ini tentunya kita harus banyak berubah. Inilah salah satu di antara 3 tujuan yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai ridhonya. Dengan maksud tujuan saum ini, yang pertama adalah meraih takwa Allah. Meraih takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sudah dicantumkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 183 yang sebagai pedoman pula ibadah Ramadan itu diwajibkan kepada kita. Yang mana kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang la'allakum tattaqun itu dalam bahasa Indonesianya itu semacam mudah-mudahan, pengharapan dalam makna apabila kita tidak melakukannya tidak akan menjadi mudah-mudahan. Tapi kalau kita melakukannya, insya Allah mudah-mudahan itu memang benar terjadi. Makanya Ramadan ini, puasa ini diwajibkan bagi orang yang beriman. Selain daripada orang yang tak beriman, itu tidak wajib. Mungkin ada juga di kalangan non-muslim yang puasa, itu mungkin ada tujuan tertentu baginya. Nah, bagi kita orang beriman yang sudah ditunjukkan oleh Allah adalah nanti akan mencapai ridha Allah dalam bentuk meraih takwa. Nah, hamba Allah jemaah tarawih yang saya muliakan, takwa ini banyak orang mengartikan takut. Sebenarnya
takwa itu bukan takut, tapi dekat untuk mendekatkan diri, mendapatkan ridho Allah, menjauhkan murka Allah. Jadi kalau sekedar takut kita dengan apa ancaman yang Allah berikan kepada kita, manusia ini memang tidak mau diancam, Pak. Tapi kalau dia sudah dengan kesadaran hati nuraninya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka inilah dia akan mendapatkan nilai-nilai di sisi Allah, terutama dalam kehidupannya ini, dalam meraih takwanya. Nah, takwanya di sini adalah bukan hanya mendekatkan diri untuk mencari ridha Allah saja, tapi adalah untuk mendapatkan keridhaan sesama makhluknya. Jadi sesama makhluk saling ridha meridai kepada Allah, pasti akan diridai oleh Allah. Nah, orang yang mendapatkan keridhaan dalam hidupnya sehari-hari, maka ini adalah salah satu dia sudah meraih daripada nilai takwa yang Allah janjikan kepadanya. Nah, sebenarnya kan gampang saja. Apa itu takwa? Takwa untuk mendekatkan diri atas perintah yang Allah berikan kepada kita, menjauhkan diri atas larangan yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, jadi kan gampang memaknai daripada takwa itu. Kalau selama ini mungkin kita terpaku kepada takwa adalah takut kepada murka Allah. Itu kalau Allah umpamanya murka selama-lamanya kita akan takut. Nah, tapi yang paling bagus sekali adalah mendekatkan diri kepada Allah agar Allah tidak mempunyai sifat murka kepada kita, dan artinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Maka bulan puasa inilah nuansanya yang hati kita lagi begitu rindu dengan Allah, yang lagi hati kita begitu damai, yang hati kita lagi begitu sahdu terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jamaah tarawih yang saya muliakan, anak-anak remaja kami ini, rupanya orang kalau lapar, apabila dibawakan bacaan Al-Quran, dibawakan perintah-perintah Allah, dia semakin patuh dia. Makanya kalau kita lihat nanti khutbah raya, kalau berbicara masalah anak yatim, masalah orang tua, pasti banyak itu yang nangis. Kenapa? Hatinya tersentuh. Nah, jadi oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kita insya Allah akan meraih takwa. Tapi takwa itu bukan hanya sekedar hanya mulut saja, tapi penuh dengan perjuangan. Inilah satu perjuangan pada malam ini kita diturunkan oleh Allah rahmat bagi orang yang tidak beriman. Bilang hujan itu membawa malapetaka. Padahal ini rahmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun hujan, pasti kita tetap juga kalau sudah niat itu Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan urusan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada saum Ramadan itu adalah menahan diri. Nah, kita tak banyak-banyak ceramah karena kita masih suasana pandemi, masih dibatasi. Sebenarnya membalik ini dibatasi 15 menit aja. Nah, sebenarnya sampai 15 menitnya, tapi kita cobalah memaksimalkannya. Menahan artinya di sini bukan dengan Ramadan ini menahan lapar, haus dan nafsu saja. Tapi yang terpenting karena banyak Ramadan ibadah puasa kita di siang hari, menahan ucapan kita, jangan sampai orang tersinggung, jangan sampai orang menjadi kecewa, jangan sampai orang menjadi tidak enak, tidak senang dengan kita. Saya yakin kalau menjaga perasaan mungkin masing-masing kita bisalah kita bendung.
Tapi kalau menjaga ucapan yang menyakitkan, itu lama sekali hilangnya tuh Pak. Lama sekali hilangnya tuh. Ya, kawan sudah capek-capek membantu kita, dia bilangin apa? Itu pasti ada maunya itu. Kan pasti ada maunya tuh. Dengan bahasa macam itu aja, namanya kita punya perasaan, ya pasti tersinggung. Pasti ada maunya ini. Jadi hamba Allah jemaah tarawih yang saya muliakan, Ramadan ini adalah wadahnya untuk menahan diri kita dari mengucapkan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi salah satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, umatku jika mau meraih Ramadan itu sukses, hendaklah dia memperisai ucapannya dengan ucapan yang mulia. Artinya apa? Membentuk ucapannya, perkataannya itu jangan sampai lepas menyakitkan hati orang. Jadi Bapak Ibu jemaah tarawih yang saya muliakan, memang sebenarnya kita ini dalam berucap menunjukkan pribadi kita. Kalau orang itu ngomongnya agak sopan, lemah, lembut, berarti pribadinya orang yang sopan, yang lemah, yang lembut, yang baik. Tapi kalau tutur bahasanya, apa kau? Tengok latar belakang rumah tangganya, orang tuanya, rupanya suka kau aja dengan anaknya itu. Jadi begitulah Allah mendidik kita dengan Ramadan ini, supaya kita ini terlatih dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan. Sudah tidak imbang. Sebulan selama 30 hari kita berkata baik-baik saja, untuk diterapkan 11 bulan di luar Ramadan, itu kan tidak imbang. Itu kan tidak imbang. Tapi inilah berkah dari Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita. Dengan berkah Ramadan ini, ucapan kita selalu teratur karena pengaruh lapar tadi itu. Maka nanti di luar Ramadan kita ingat, oh beginilah rasanya kalau orang lapar, beginilah rasanya kalau orang tidak punya. Sedangkan yang punya dan belum bisa menikmatinya, menahan tadi itu, maka tibalah rasa di dalam hati satu kata, yaitu kebersamaan. Jadi kebersamaan di bulan Ramadan ini, hamba Allah jemaah tarawih yang saya muliakan, dengan sifat menahan, terutama menahan daripada ucapan. Nah, kemudian selanjutnya menahan amarah. Jadi belumlah sempurna puasa seseorang itu hanya apabila dia menahan lapar dan dahaga, atau menahan daripada nafsunya, kecuali dia juga ikut menahan ucapannya, kecuali dia ikut menahan amarahnya atau emosi. Memang Bapak Ibu jemaah tarawih yang saya muliakan, emosional kita ini kan selalu tidak stabil. Ya Pak Bu ya, emosional kita ini kan selalu tidak stabil. Ya. Kenapa? Pengaruh dari pikiran, pengaruh dari lingkungan, pengaruh juga dari ilmu kita. Kalau kita lihat dari pengaruh lingkungan, ya kalau di lingkungan kita selalu mengutamakan daripada kebersamaan sebagai seorang siapapun dia, tentu emosionalnya pasti akan bisa dikendalikan. Malu dia sarjana saja tidak pernah marah-marah, kan begitu. Malu yang dia tidak imam saja, tidak ustaz saja dia tidak marah-marah. Kita S3 kok marah-marah. Rendah kali nilai kita yang S3 ini selalu marah-marah kepada yang tidak punya S. Ya kan?
Jadi memang emosional kita ini memang selalu berubah-ubah, pancaroba. Apalagi pada siang hari bulan Ramadan puasa, ya, yang anak minta belanja seginilah, yang pembantu minta belanja seperti inilah, yang istri minta belikan itu dan inilah, yang suami minta masakan itu dan inilah. Boy, ya bu, itu kalau memang tidak sabar-sabar, kita emosi, tensi tinggi itu. Jadi itu semuanya berpengaruh. Nah, Ramadan inilah untuk meredak daripada menahan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita sudah meraih takwa, lalu kita sudah menahan diri, menahan segala yang untuk membatalkan puasa kita, dan menahan apa yang tidak menjadi penting dalam hidup ini untuk melakukannya, maka kita harus yang ketiganya introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu itu bersiap siaga, introspeksi, supaya kamu nanti dalam menghadapi bersiap-siap kepada Allah, dan semoga kamu nanti senantiasa bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu mencari bekal di akhirat nanti dengan bekal takwa. Jadi Allah jemaah tarawih yang saya muliakan, menyadari diri kita dengan segala kekurangan ini yang paling susah. Tapi mengingatkan diri kita semua yang punya, kita semua yang hebat, kita semua yang segala-galanya, itu lebih mudah. Maknanya apa? Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan kawan-kawan kita lebih daripadanya, maka inilah kita yang selalu tidak bisa kontrol diri. Orang tidak bersalah pun kita bilangkan, oh itu tidak benar. Bahkan kita tidak kenal pun sama siapa dia, kita bilang, oh itu tak jujur dia. Ini tadi. Nah, tapi kalau sebaliknya kita sadar mengontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, bahwa kita ini dari nol dulu tidak punya apa-apa, insya Allah siapapun dia, jadi apapun dia, pasti dia akan selalu introspeksi diri. Artinya Bapak Ibu jemaah tarawih yang saya muliakan, memang Ramadan inilah untuk menyadarkan diri kita ini baru 11 jam sekian waktu menit saja kita tidak makan, tidak minum, lemah kita. Ya. Itu dari fisik, belum lagi yang lain. Dari fisik saja sudah lemah kita. Bohong kalau ada kawan-kawan kita yang bilang selama puasa 1 hari itu, saya tidak ada lapar, tidak ada minum, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak lemah tulang saya. Itu bohong itu. Berarti kalau dia bilang tidak lapar, tidak haus, tidak lemah tulangnya, berarti minum siap tadi itu. Tandanya lah tuh. Berarti yang ketawa dia ngaku itu. Jadi jemaah yang saya muliakan, memang dalam diri yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang dhaif ini, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satu, kalau lihat dari panduan ayat kita pada malam ini di dalam surah At-Taghabun itu ayat 16,
itu Allah menegur kita ayatnya. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yusaqu hassahu bi nafsi fa ulaika humul muflihun. Nanti tengok cek ayatnya ya. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ini sebenarnya semacam ayat tamparan ke muka kita ini, Pak. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Dengarlah, kata Allah, taatilah, wa anfiqu khairul li anfusikum, dan infakkanlah hartamu yang terbaik untuk dirimu sendiri. Wa may yuqasah dan barang siapa, ini penekanan ini, barang siapa di antara kamu menjaga dirimu daripada kekikiran, faulaika humul muflihun, mereka itulah yang terbaik, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi artinya apabila kita menjaga diri kita daripada kekikiran, berarti apabila kita pelit logik kita, maka kita disebut oleh Allah orang yang tidak berterima kasih. Kalau kita menjaganya, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Allah jemaah tarawih yang saya muliakan, ayat ini selalu disampaikan oleh ulama-ulama kita, terutama untuk dirinya sendiri. Dia mengaji untuk dirinya sendiri, setelah itu dia mau mengamalkannya. Makanya Syekh Ali Jabir itu membilangkan itu karena dia sudah tahu betul ya, dengan infak subuh yang terbaik itu, sekalipun hanya 1.000 rupiah, manfaatnya sangat luar biasa. Bapak Ibu akan terasa nanti apabila itu sudah berjalan, sudah menjadi suatu, bukan kewajiban lagi ya, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Insya Allah akan bernilai makna dalam hidup ini, bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah bermanfaat besar, terutama untuk dirinya dan selanjutnya kepada untuk orang lain. Jadi rupanya apabila kita berinfak lebih besar, lebih berimpak yang terbaik, gunanya untuk diri kita sendiri. Infak di sini bukan hanya dalam bentuk materi saja, itu perlu kita ingat, tapi dalam segala hal, terutama yang baik-baik, pemikiran yang baik, ide yang bagus, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan semuanya yang baik-baik, tapi bukan hanya kepada materi saja, tapi sesuai dengan ayat yang keduanya tadi itu, kalau kamu jaga dirimu untuk tidak kikir, maka mereka itulah orang yang beruntung. Artinya kita yang setelah kita berbuat baik semuanya, maka yang terpenting adalah nilai kita dengan harta kita sangatlah erat rupanya. Jadi Allah jamaah tarawih yang saya muliakan, pada malam yang kedua ini, mengertilah kita bahwasanya Ramadan itu bukan hanya tujuan yang Allah ciptakan kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi adalah menahan dari segala-galanya, termasuk menahan dari berkata kasar, termasuk menahan daripada membuat orang kecewa. Dan juga kita harus kontrol diri, juga kita harus
menintrospeksi diri dalam meraih ridha Allah dalam bentuk untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Tentunya dalam hal apa yang saya sampaikan tadi itu barangkali kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai takwa di sisi Allah itu bukan hanya daripada ilmu yang tinggi, jabatan yang tinggi saja, tapi adalah nilai takwa untuk berbuat baik kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Salah dan jangan saya mohon maaf. Ada pertanyaan yang tidak ada? Ada? Ya, silakan. Kalau mahasiswa ini pasti tak ada lah Pak. Jelas hebat. Maha, namanya Maha. Ada? Siapa namamu? Misalnya kita lagi ngumpul, ada teman yang mengajak kita bakar puasa dan kita angkat-angkat mau bakar mau enggak. Jadi gimana jadi puasa kita? Jadi pahala atau gimana? Ya. Jadi teman yang mengajak itu termasuk itu teman setan itu. Lah jelas kawan puasa, dia pun puasa juga itu. Dia kan puasa juga. Makanya kita tidak boleh ragu dalam ibadah ini. Puasa ini bukan untuk ogah-ogahan, bukan untuk dicoba-coba, tapi puasa ini adalah untuk meningkatkan keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Yakin tak ini adalah perintah Allah? Nah, kalau tak yakin tadi dia ujuk-ujuk macam seperti ayolah. Jadi rakyat berbuka juga jadinya kan rugi. Jadi mohon maaf saya bukan saya kasar, tapi seperti itulah. Kalau ada teman-teman mengajak kita seperti itu, anak saing, bilangnya gitu. Tegas, anak saing gitu. Saya puasa. Apa lo? Tinju nanti sudah buka tinju kita. Jadi ya, rasa bapak tak ada tuh yang bertanya seperti itu. Tak ada yang mau ngajak berbuka. Baik, ada yang lain lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Yogi Alexander. Saya mau bertanya, mengapa azab kubur didengarkan oleh binatang, manusia nggak bisa didengar? Nah, itu kalau kamu mendengar tidak makan kamu tuh. Betul tuh. Kalau ada orang meninggal di malam atau sore itu ayam tuh dia tahu dengar itu. Kenapa? Yang di dalam itu sudah diempat oleh malaikat apa? Karena gitu. Dicungkil lagi. Bagi siapa? Bagi di dunia ini tidak mengerjakan apa perintah Allah. Tapi kalau dia yang baik-baik saja itu ada gitu. Nah, jadi makanya kita tidak diperbolehkan oleh Allah mendengarnya. Khawatir nanti kita tak bisa melakukan sesuatu apapun. Ya. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau seperti itu adalah nanti sekali-sekali mendengar kamu. Kan ada penelitian di barat sana tuh. Dimasukkannya di dalam kubur itu semacam mic kayak itu kan didengar sama dia. Rupanya memang ya didengar sama dia melalui mic itu kan. Ada itu, tapi saya nggak tahu apa persis dalam penelitian apakah dia benar, nggak tahu saya. Kalau menurut saya yang seperti itu tidak bisa diteliti. Itu mungkin mereka khayalannya aja ya. Nah, jadi yang namanya azab kubur itu dirasakan apabila nanti kita sudah meninggal. Kalau sekarang kita belum meninggal, ya jangan sampailah kita merasakan azab kubur itu. Makanya sebelum meninggal siap-siap untuk melaksanakan perintah Allah yang baik-baik. Ya deh ya. Jangan gitu. Ya. Makanya itu. Jangan pula sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, kita masih muda, kan bilang, saya masih muda, apa yang dilakukan kerjakan aja lah, jangan. Baik, barangkali ini
Ini ya, yang ada lagi. Apa? Nah, silakan. Hukum melihat dan bermain TikTok, Pak. Zaman no ya. Kalau hukumnya bagi kita orang yang beriman terpengaruh kita, ya terpengaruh sama kita haram ini. Haram ini. Apalagi yang sudah diarah-arahkan sekarang itu melihat aurat. Masya Allah, tidak bisa lah saya sebutkan. Sudah terang-terang kan melihatkan auratnya. Ya Allah, astagfirullah. Ada yang bilang sekali aja Pak, sama juga itu. Ya kan sama dengan minum alkohol, hanya setetes saja sama itu haram juga hukumnya. Nah, jadi untuk merubah itu anak-anak kalian semua lah. Kita kalau tidak tahu dengan apa tadi itu dengan secret apa namanya itu, Anda akan ngerti kita. Nah kita inilah yang mempelajarinya untuk menghapusnya itu. Karena media itulah orang lain yang punya, jadi susah kita untuk mengarahkannya. Jadi pemuda Islam ini harus bangkit secara Islam. Jangan pemuda Islam bangkit menurut budaya mereka. Ini susah nih. Nah sudah dia sholat masjid, nanti pulang masjid TikToknya mainnya. Kalau yang masih muda-muda enggak juga ini mak-mak. Bukan di sini, di sebelah sana, gawat itu. Baik, ada lagi? Tunjuk tangan. Mulai Ustaz. Ya. Kalau TikTok itu Ustaz, yang haram itu bermain TikToknya atau yang lihat TikToknya? Bodoh aja. Jadi kalau TikToknya menutup aurat Ustaz, apakah tetap haram Ustaz? Selalu mengarahkan ke situ. Berarti kalau nutup auratnya, berarti yang syariahnya itu. Boleh itu. Yang syariahnya. Saya belum pernah lagi melihat yang tutup aurat. Sekali-sekali Pak. Itu pun kita kadang-kadang melihatnya malu. Iya, bagaimana dia ada di HP kita kan? Kecuali kita tidak punya HP kan? Ya, makanya kita baringilah. Kita hapus aplikasinya, muncul lagi Pak. Muncul lagi dia. Jadi tidak kita yang punya susah jadinya. Nah, makanya mahasiswa Islam ini tolonglah itu. Siapa lagi kalau tidak kita kan? Kalau ada yang macam-macam di luar, ini kan yang di luar sana itu. Kita ini sudah di ini kan termasuk ini misi mereka ini. Kita sholat kita dibatas waktunya, apa segala dibatasi, asal setiap Ramadan itu bertambah katanya COVID. Sebelumnya tidak ada. Ini kadang-kadang Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan perlu kita pahami aja lah. Yang namanya kita orang beriman itu tetap istiqomah dengan keimanan kita. Yang mereka berbuat apa-apa silakan. Baik, ada lagi. Kalau untuk yang syariah bolehlah. Tapi kalau yang akan menghancurkan iman kita itu yang haram. Tapi belum ada lagi orang yang membuat TikTok syariah itu belum ada. Ada Ustaz. Ada. Belum masuk orang dia Ustaz. Kebenarannya masuk TikTok saya. Banyak kan ada. Kalian kan ada yang bikinnya ya. Hilangkan yang TikTok yang berbahaya itu. Kalian jangan bikin. Baik Bapak Ibu jemaah tarawih yang saya muliakan, mudah-mudahan malam ada ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Miss Nova. Saya ingin bertanya, understanding maksudnya. Ya. Begini Ustaz, ketika pada saat
Kalau dengar semua untuk kita nih. Kalau orang sudah profesional masak, tidak perlu dicicipi. Saya tahu kalau istri saya bikin gulai, karena saya diajar sama mama saya dulu, ambil gulai itu letakkan di sini, di tangan ini ya, kuku nih. Tahu dia asin, terlalu asin atau kurang garam, tahu dia. Menentukan tahu tidaknya bagaimana? Nah, nanti belajar sama saya ke rumah datang. Ya, paling tidak saya bukakan rahasianya. Kalau bapak ibu masak nanti gulai ya, sama juga dengan sayur yang lain tuh. Biasanya gulai. Kalau gulai diletakkan sini, dia tidak pecah, dia tidak mengalir, dia stabil. Tapi kalau dia kurang garamnya, meleleh sedikit dia. Kalau terlalu asin dia kental dia. Nah, gulainya tadi terlalu kental dia. Tapi kalau dia tidak stabil dia, nah itu digini-ginikan dia tidak pecah dia. Hebat ya kan? Mama dulu tuh hebat ya Pak Bu. Mama sekarang hebat juga. Nah, tapi dia cicipnya dengan minum, padahal tahu dia itu. Itu membuat gulai sebesar apa belanganya itu udah tahu takaran garamnya. Sama dengan kita masak nasi goreng. Nasi goreng sebanyak apapun tahu dia berapa banyak dia harus ngasih garamnya. Jadi Ramadan ini hanya 30 hari. Kita sebelum Ramadan banyak harinya, selama 11 tahun itu kita masak, itu tahu tuh takaran-takarannya tuh. Diingatkan aja. Kalau seperti ini gulainya segini, biasa kan yang menjadi masalah garam. Yang cabai yang lain tidak ada masalah. Garam ini yang selalu menjadi masalah. Jadi begitu deh ya. Itu ya. Nah, enggak usah dirisaukan kali. Yang paling gampang sedikit kan aja garamnya. Nanti setelah kita makan, kamu makan micin tak boleh ya. Nanti setelah kita makan kurang garam baru dikasih. Kan gampang. Iya kan? Baik, mudah-mudahan ini masalah masak ini saya hobi juga kan. Nah, kita semuanya hobi sebenarnya masak. Baik, ada lagi yang putrinya selain dia masalah garam? Tidak ada lagi? Baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini ada manfaatnya. Salah dan yang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.